Halo Bang Bojes. Baik Abang. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaf aku bang. Iya. Siap. Walaf bang, walaf. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Silakan. Ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman yang lain? Nggak ada bang, turunkan aja bang. Dan itu Oke. Baik. Saudara Antrakol. Ya, selamat malam. Malam juga. Antrakol Kristen Abang? Iya, saya Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bertiga sama Bang Kiko. Ayo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bung. Ganteng aja. Apa kabar saudaraku? Baik. Masya Allah. Saya nggak minta abang buka masker, buka hatimu. Bukalah hati, jangan kau nodai. Sih, mantap. Luar biasa. Apa urusan masker? Iya. Tertutup ini ya, tertutup. Mic-nya Bang, mic-nya. Tertutup mic-nya. Oh. Gak ada urusan masker sama diskusi. Naik diskusi, ikuti aturan. Salib apakah sandiwara? No. Itu langsung dijawab aja kan gitu Bang ya. Betul. Menurut kita no, katakan no. Ditanya wajar, jawab jangan menurut pikiran, menurut dalil. Kiko turun, udah disuruh turun saya, udah turunin aja Bang. Bapak kau disuruh turun. Sungguh aneh tapi nyata, Tuhan disalib. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gak apa-apa orang berpendapat. Tolong ada yang bilang aku turun biar diturunin Bang Juma sekalian. Kiko orang baik, bukan saya ngomong ya. Jadi saya mau jawab, salib apakah sandiwara? No abangku. Siap. Saya mau menerangkan sesuai dengan kaidah kepercayaan saya sebagai orang Boleh. Silakan Bang, silakan. Nah, bagi kami salib itu simbol tertinggi kasih Allah untuk penebusan dosa Bang. Saya tatap dulu ke langit supaya saya tidak salah jawab. Nanti ditertawain seluruh umat Kristen yang mendengarkan kita. Iya. Salib bagi kami Bang, menurut kepercayaan keimanan kami, simbol tertinggi kasih Allah untuk penebusan dosa dan kemenangan atas kematian itu Bang. Yang ditandai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Itu garis besarnya abangku Bang Juma yang terhormat. Siap. Ini baik. Ya baik, orang kalau ke rumah sakit ya agak korse. Itu Bang jawaban singkatnya garis besarnya Bang. Oke. Data itu data Bang. Data itu. Oke abangku. Jadi kenapa tema ini muncul? Oke Bang, silakan. Iya, karena saya membaca dalil. Kalau di Al-Quran saya kan udah jelas bahwa yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Isa. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Lalu kalau saya melihat Al-Quranul Karim, inni mutawaffik, sesungguhnya Nabi Isa, aku mengangkatmu, Warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku mengambil dan mengangkatmu dan aku bersihkan engkau dari orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Makanya diangkat. Karena orang-orang yang ingin menyalib Nabi Isa waktu itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Lalu lahirlah keadaan di mana kami sebagai apologet berjumpa dengan saudara-saudara kami Kristen yang mengusung salib ini sebagai jalan keselamatan. Lalu kami belajar, saudara kami Kristen ini
mendapatkan pelajaran dari mana? Oh, ternyata kitabnya namanya Bible. Kami beli buku-buku itu, kami pelajarin. Nah, setelah kami belajar dengan seksama terkait dengan Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kami melakukan pendekatan akal. Nah, pada endingnya terkait dengan penyaliban ini, ada satu bab di dalam kitab Matius, khususnya Matius 23, dari data 13 sampai data 36, Yesus itu begitu gencarnya mengecam, mengutuk, ya, memaki, memarahi, menekankan, memutuskan, memberikan ultimatum tegas kepada orang-orang Farisi. Dan apa kata Yesus? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Sebab, wahai engkau keturunan ular-ular, bagaimana mungkin kalian akan meluputkan diri kalian dari neraka? Loh, ada apa rupanya? Yesus menjelaskan, sebab aku mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, tetapi kalian membunuh, kalian menyalibnya. Maka sekarang ini kamu harus menanggung. Sesungguhnya semua ini akan ditanggungkan atas angkatan jahat ini. Di data 32-nya, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Jadi kalau Yesus mengecam bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat itu harus menanggung akibat pertumpahan darah yang terjadi terhadap orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Lalu bagaimana mungkin Yesus yang mengecam mereka sebagai keturunan para penyalib orang benar adalah orang neraka, lalu bisa menyelamatkan orang di luar Yahudi, di luar orang Farisi, dengan dia juga orang benar disalib? Maka saya katakan, kok ini jadi apa ini? Ada orang menyalib orang-orang benar, dikatai oleh Yesus sebagai ular beludak. Keturunannya Yesus katakan sebagai keturunan ular beludak yang akan menggenapi angkatan jahat, yaitu mereka tidak akan lepas dari hukuman neraka. Itu satu kondisi di mana Yesus mengkhotbahkan itu dalam Matius 23. Akan tetapi beberapa tahun kemudian muncul sebuah sekte di luar Yahudi, justru mengusung penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Di mana yang mereka katakan adalah Yesus sebagai korbannya di sana. Lah, Yesus malah mengecam keturunan para penyalib dengan mengatakan engkau tidak akan mungkin lepas dari neraka. Karena kenapa? Karena kau telah menumpahkan darah orang benar, nabi, ahli Torah, dan juga orang-orang bijaksana. Jadi kalau Yesus mengecam mereka keturunan para penyalib sebagai penghuni neraka, lalu bagaimana kesinambungannya? Yesus yang mengecam itu tiba-tiba juga disalib, lalu akibat penyalibannya justru tidak sesuai dengan kecaman Yesus. Justru selamat orang-orang ternyata ketika menyalibkan orang benar. Atau jangan-jangan bang, atau jangan-jangan justru dengan hadirnya konsep penyaliban dari Kristen itu adalah penggenapan dari buah angkatan jahat. Itu loh. Karena saya susah untuk menemukan adanya kesinambungan antara kecaman Yesus dengan pola yang dijual atau yang dijajakan saudara kami Kristen hari ini. Silakan. Saya tanya Bang Juma, menurut yang Abang pelajari, apakah orang Farisi suka atau taat sama Yesus? Ajaran Yesus katakanlah. Farisi tidak. Loh. Lah kita sepakat Tidak, di sana. Sepakat di sana. Iya. Saya membenarkan itu. Iya. Justru lalu mereka menyalib Yesus. Ya, justru karena mereka tidak suka, tidak menginginkan, bahkan sangat membenci ajaran itu. Makanya ajaran itu bukan buat orang Yahudi yang si tegak tengkuk itu bang. Kamilah salah satunya. Tapi kami mengimani, mempercayai kitab Taurat yang pertama.
itu harus sejalan dan berkesinambungan untuk perjanjian baru. Nah, kalau dipaksakan, kalau penyaliban Yesus buat orang Farisi yang memang nggak diterima ajaran itu, Bang. Kita sepakat di sana. Orang-orang Farisi tidak percaya Yesus karena ia mengancam otoritas agama yang pada saat itu ajaran itu ada. Mereka tersaingi, mereka tertandingi, merasa terganggu. Secara posisi sosial pun dibuat seolah-olah sudah terancam, gaduh seperti itu, Bang. Menentang penafsiran, takut atas hukum Taurat. Menurut orang Farisi seperti itu, Bang. Dan menyematkan teguran keras kemunafikan mereka. Yesus dianggap melanggar loh tradisi-tradisi sahabat aturan ritual yang ada pada saat itu. Mereka tidak suka. Jadi ajaran Kristus itu bagi orang yang menerima. Tidak dipaksakan buat orang Yahudi. Kan kalau abang bilang, kan Yesus datang untuk orang Yahudi. Orang merasa nggak terima ajaran itu. Apalagi ahli Taurat, orang-orang Farisi. Buat apa ahli tapi pelaksanaannya, tata laksananya tidak ada. Nol. Gitu, Bang. Mereka tidak terima ajaran Yesus, Bang. Saya sepakat sama abang. Ngapain dipertahankan untuk orang yang keras seperti itu? Maka Yesus Ngelek ya jaringan saya ya. Maka Yesuslah ajaran Yesus bagus tuh. Kenapa sterlingnya ya? Bagus kok, Bang. Bagus. Mau, bagus. Justru dianggap ancaman otoritas. Begitu, Bang. Melanggar tradisi sahabat dan aturan ritual, serta dianggap menyelamatkan dirinya dan dengan Allah. Makanya orang Yahudi gak menerima ajaran itu. Akhirnya, ajaran ini buat siapa sih? Buat orang-orang. Kemana Bang Juma lari? Yang tahu itu. Sekalipun mereka tidak menerima ajaran itu, Bang. Masa kita manusia menjadi jas atas orang lain? Bisakah kira-kira Bang Juba? Secara akal sehat? Bahkan Tuhan melarang. Janganlah kamu hakim atas orang lain. Ngelek ya, Bang? Iya, ngelek. Jadi saya berbicara berdasarkan dalil. Kalau Al-Quran jelas mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas di neraka jahanam. Nah, Yesus juga mengatakan begitu. Yesus sendiri yang mengatakan orang Farisi itu adalah orang yang tidak akan mungkin luput dari neraka jahanam. Itu Yesus yang menjelaskan, bukan saya. Makanya saya katakan tadi Matius 23 bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai penghuni neraka.
Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka? Hai kamu ular-ular, hai kaum keturunan ular beluda, bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari neraka? Gak bisa, kata Yesus. Sebab katanya, aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, tetapi separuh kalian bunuh, separuh kalian salibkan. Nah, itu ucapan Yesus tuh. Supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Jadi Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Mereka harus menanggung pertumpahan darah yang dilakoni oleh nenek moyang mereka. Jadi sebenarnya bukan Adam yang mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat yang mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan itu Yesus benar-benar katakan di dalam pengakuan dia. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Kamu harus menanggung akibat pertumpahan darah orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh. Itu kata Yesus. Berarti orang-orang Farisi ini harus menggenapi apa yang Yesus sampaikan dan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesus, bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat ini mereka harus menanggung akibat daripada dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Jadi Adam tidak mewariskan dosa, yang mewariskan dosa itu angkatan jahat. Nah, di mana titik permasalahannya hari ini? Titik permasalahannya hari ini adalah orang Farisi tidak, setelah tahu itu, tidak ingin masuk neraka sendiri, maka mereka membuat sekte baru di mana pengikutnya juga menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Dan itu fakta real. Sehingga supaya bisa menjerat orang, maka Yesuslah yang diceritakan sebagai penebus dosa. Padahal penyaliban itu bukan penebus dosa. Penyaliban itu menyebabkan pelaku dan keturunannya menjadi orang neraka. Itu faktanya bang. Makanya sekarang ini sandiwara ini yang tapi tidak disadari oleh teman-teman kami Kristen. Contoh bang, saya mengutip perkataan Paulus sendiri yang saya paham betul, hanya orang-orang yang terpelajar di Kristen yang paham ini. Di dalam surat Paulus di 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15, apa kata Paulus di sana? Lagi pula Adam bukan Adam yang tergoda dari iblis. Lagi pula bukan Adam yang digoda oleh iblis, yang tergoda oleh iblis, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nomor 15-nya apa dikatakan Paulus? Tetapi perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun di dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Berarti tidak ada dosa waris oleh Adam dan istrinya. Kata Paulus, yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Kenapa saya mengatakan angkatan jahat yang mewariskan dosa? Karena Yesus yang mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau memperbaiki, engkau membangun makam nabi-nabi yang dibunuh oleh kakek kalian, maka penuhilah takaran itu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beluda. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan diri kalian dari api neraka? Sebab separuh dari orang-orang yang aku utus, nabi-nabi yang aku utus, kamu bunuh dan kamu salibkan, supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Maka mereka adalah penggenapan. Yesus datang menggenapi apa itu? Nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama, menggenapi bahwa dia datang menjelaskan kalau angkatan jahat akan menanggung risiko neraka jahanam. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus ini orang mana? Orang Farisi. Berarti dia termasuk orang yang menjadi keturunan dari orang yang harus menggenapi itu.
Paulus tidak ingin masuk neraka seorang diri, maka dia membangun sekte baru di mana Yesus menubuatkan sekte yang dibangunnya dengan mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jelas kok itu? Jadi Paulus sebagai orang Farisi yang sudah menggenapi neraka untuk dia dan nenek moyangnya, tidak ingin masuk neraka seorang diri, maka dia menjerat orang di luar untuk menjadi pengikutnya agar masuk ke neraka bersama-sama. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Matius 23 nomor 15. Makanya Bang mohon maaf, makanya Yesus mengatakan ketika dia berkhotbah terakhir di tengah-tengah mereka, apa kata Yesus? Dia katakan gini, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 1. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu adalah hukuman bagi mereka. Hukuman. Mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Dan perkampungan mereka akan menjadi sepi, akan ditinggalkan menjadi sunyi. Sejak Yesus diangkat ke langit sampai hari ini, perkampungan raja-raja Daud, Raja Salomo dan seterusnya itu menjadi kampung yang sepi, malah menjadi tempat pertumpahan darah sampai hari ini. Jadi ucapan Yesus itu tidak meleset. Itu fakta, itu real. Seperti itu abangku, silakan. Baik Bang, tadi pertanyaan abang itu, apakah orang Farisi masuk neraka, kan gitu kan? Maksud Bang Juma secara keseluruhan atau hanya orang-orang Farisi yang tidak menaati ajaran Yesus? Kan harus kita pisah dulu Bang. Nah, ini pertanyaan bagus. Bukan keseluruhan Bang. Bukan. Itu kenapa bisa? Nah, karena abang tadi nggak pisah. Nah, Lanjut, Bang. kata Petrus, kalau mau selamat harus meninggalkan konsep yang diajarkan oleh orang Farisi. Coba Anda baca di KPR 2 nomor 36, 37 sampai nomor 40. Kalau kamu ingin selamat, ketika yang kau salib itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untukmu, dan kamu ingin bertobat dari sana, apa kata Petrus? Baca nomor 40. Maka bertobatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Apa maksudnya tuh? Tinggalkan keadaan di mana nenek moyangmu dan keturunannya itu menjadi orang neraka. Tinggalkan itu. Artinya apa? Jangan kau ikuti ajaran orang Farisi. Jelas kok. Terurai kok itu di situ. Khotbah Petrus yang mengatakan itu. Khotbah Petrus, bukan saya. Bang, ntar ada yang suruh aku salto sebentar ya, salto. katanya kami udah janji, mereka sarankan kalau ketemu Bang Juma harus salto karena kata mereka kita CS, tapi harus disuruh salto. Saya salto dulu Bang, udah janji. Kurang ajar juga ini netizen kok disuruh salto. Beneran salto ini? Beneran. Ya Allah ya Karim. Tapi aku celana Bang, itu udah di komen Bang. Tadi kan aku live. Gak apa-apa Bang, aku menghormati Bang. Kita teman Bang. Iya, silakan. Ya salto aja ya. Allahu Akbar. Iya. Ya. Oh, mantap sekali, mantap. Oh. Kayak perguruan Black Panther juga rupanya. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa. Saltonya bagus. Kalah. Wiro Sableng kalah. Udah janji kan. Iya. Di rumah kecil disuruh salto sama Bang Juma, sumbang apa? Hadiahkan gitu. Allah. Umur saya udah 50 Bang. Bang Juma berapa umur? Maaf, agak melenceng sedikit.
Sedikit lagi saya 47 abangku. Masih muda bang ya? Ya masih muda. 75, 78 ke atas baru tua. Kalau seumur, kalau enggak, maksud saya usia 75 tahun ke atas itu baru tergolong tua, Bang. Oke. Abang menerangkan versi Alkitab ini apa gimana? Masalah usia. lanjut. Makanya abang lanjut. jangan terlalu pintar, semua dikuasai isi Alkitab Al-Quran. Enggak juga, Bang. Kenapa setiap bang statementnya saya respect? Karena saya baca bang, walaupun saya memang nggak pintar untuk menjabarkan sedemikian, Bang Juma menerangkan. Tapi jangan Bang Juma tuh meyakini apa ya? Ketika orang Kristen itu nggak bisa abang untuk menyelaraskan pikiran dan pendapat narasi abang itu, jangan pasangkan jadi mumat dia bang, nggak bisa salto juga kan? Sampai di mana tadi pembahasan kita, Bang? Nggak ada suara. Jaringan saya nggak bagus. Jaringan saya nggak bagus, Abang. Iya, benar. Saya pakai Starlink. Saya lagi di gunung ini, lagi di gunung. Oh. Saya lihat background belakang itu agak bagus saya lihat. Berbeda maksud saya. Ternyata Iya, kami di gunung, Kak. Oke. Lagi di gunung nih, Bang. Oke, Bang. Tuh, Kata terbuka. teman-teman Bang, kapan terbang ke tempat Bang Juma? Kalau beliau mau transfer ongkos saya terbang hari ini juga. Kata mereka. Saya laku Kita kan ke saya bilang. pasar Butung. Pasar Butung tempat penjualan grosir. Abang pasar Butung di Sulawesi apa itu Bang? Di Makassar. Makassar. Kita Iya, sering pusat grosir. jadi bahas barang kita apa? Syahadat Bang Niko katanya, keren Bang Niko menghormati orang. Ada apa hidup ini kalau nggak bisa menghormati orang? Tiba-tiba kesurupan naik ke atas, ngapain coba? Mau Iya, ngapain? benar, Bang, benar. Betul. Iya, nggak bisa. Kalau berdebat itu hal biasa. Nggak berbeda pun pendapat biasa. Tapi kita berusaha sejuk. Iya. Betul. Benar. Saya tahu Bang Juma, begitu kesurupan datang masih dikasih toleransi, masih diberikan waktu untuk dia sadar. Tapi kalau nggak sadar, keluarlah macan itu kan. Itu kalau dibahas ya tema, dibahas tema lah seperti itu. Sekarang kita jadi lari ke salto, jadi gimana nih? Kemana tadi urusan? Kita sambut tamu kita. Halo Bang Rabas Kocu. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum. Saya Muslim. Waalaikum. Kepenjek, Oh iya, Pak. Bang. Siap, Bang. Bayar ya. Minta Siap. turunkan aja, Pak. Makasih ya, Bang, ya. Salam Iya, kenal, Bang. dari Medan nih, Siap. Medan. Oke, Horas Medan. Horas Medan, Horas. Horas. Maju. Kenapa abang bilang salib itu sandiwara Bang? Coba. Bagaimana abang, seorang abang yang saya anggap itu ya, yang punya pemahaman atas keilmuan dua kitab ini, katakanlah tidak sempurna gitu Bang ya, tapi adalah. Kalau sempurna kan bukan manusia lagi Bang. Izin tidak bermaksud apa. Bagaimana Abang Juma mengatakan salib ini sandiwara? Berdasarkan Abang berangkat mengutarakan ini sandiwara dari dasar apa Bang? Coba Bang. Biar didengarkan umat Bang. Baik. Jadi ketika Yesus diutus sebagai yang iman kami ya. Oke. Ya, Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya, lalu kaumnya membencinya, memusuhinya, ingin merampas hak kenabian, ingin memutuskan kemudian misi penyelamatan Nabi Isa terhadap kaum Bani Israel.
di tengahnya muncul pembenci-pembencinya. Makanya dikatakan, man ansari ilallah, wahai Bani Israel, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku untuk mengajarkan ajaran ini? Nah, lahirlah dua kelompok. Ada yang mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu kamu. Dan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan pencipta langit dan bumi. Tapi di antaranya ada yang ingkar, Bang. Ada yang memusuhi, ada yang tidak percaya kepada Isa. Izin, dua pribadi ini siapa yang dimaksud, Bang? Biar jelas dulu, Bang. Siapa? Ya. Dalam orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Oke. Jadi Nabi Isa ketika datang, ada yang percaya kepadanya, ada juga yang tidak percaya kepadanya. Oke. Seperti itu adanya. Diangkatlah ketika terjadi makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, tipu daya. Nggak ada suara, Bang. Jam berapa? Dicabut dulu. Karena Tapi mungkin nggak mau. Abang di gunung kali, Bang, ya. Iya, betul. Di gunung itu gitu, Bang. Ya, jadi suara saya masih kedengaran kan? Masih. Ini baru kedengaran Oke. lagi. Ya. Jadi umatnya Nabi Isa membuat makar, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tipu muslihat untuk menjebak Nabi Isa. Lalu Allah mengangkat, inni mutawafik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru. Aku mengambilmu wahai Nabi Isa dan aku mengangkatmu dan aku bersihkan engkau dari orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang membencimu, yang tidak percaya kepadamu. Setelah cerita ini berlanjut, terangkat Nabi Isa ke langit. Muncul yang dikatakan oleh Al-Quran, dikatakan celakalah mereka orang-orang yang menuliskan sebuah kitab dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah. Nah, lalu yang diceritakan oleh Al-Quran ini, penulis Matius, penulis Yohanes menuliskan dalam bahasa Yunani. Cerita-cerita yang terjadi, cerita-cerita yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, pengajaran Injil kepada kaumnya yang dilakukan oleh Nabi Isa beberapa puluh tahun setelahnya, dia tak ada lagi di bumi, muncul penulis-penulis menceritakan tentang dirinya dalam bahasa Yunani. Lalu disebarkan tulisan-tulisan itu kepada orang-orang di luar, penguasa-penguasa yang ada di luar. Itu yang terjadi menurut Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ada orang yang menulis kitab dan dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, kata Quran. Nah, ketika saya mengatakan salib itu apakah sandiwara, yang membenci Yesus, yang membenci dalam pandangan kami yang saya jelaskan tadi Isa, yang membenci Yesus ini, itulah yang mengadakan penyaliban. Yang membenci Yesus yang mengadakan penyaliban. Yang percaya kepada Yesus jangankan menyalibkan, punya niat untuk menyakiti Yesus aja kagak. Mereka pasti akan menjaga Yesus. Sampai muncul bagaimana murid-muridnya Simon menebas
telinga dari salah satu prajurit itu karena dia ingin membela gurunya. Jadi tak ada niatan dari murid-murid percaya untuk menyalib. Nah, yang ingin menyalibkan di sini adalah musuh dari Yesus. Orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat yang membencinya, termasuk iblis. Nah, sekarang kalau pembenci-pembenci ini ingin membunuh Yesus dan berhasil menyalibkan, maka penyaliban terhadap Yesus adalah kemenangan bagi iblis. Karena yang ingin membatalkan penginjilan Yesus, yang ingin membatalkan Yesus menyelamatkan orang dengan melakukan penginjilan agar orang percaya kepadanya, hanyalah iblis. Terekam di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melawat Maria lalu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Lalu salah satu di antara mereka melapor kepada orang Farisi, lalu imam kepala mahkamah agama. Mereka berunding, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau sampai banyak orang yang percaya kepada Yesus, ini bahaya. Bangsa Romawi akan datang merampas bangsa kita. Maka seorang Imam Kayafas bernubuat saat itu juga. Nubuatannya apa? Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa kita dan untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi setelah mereka bersepakat membunuh Yesus? Mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat. Iblis ikut serta berperan masuk ke Yudas, supaya Yudas mengkhianati Yesus, menunjukkan tempat persembunyiannya untuk memuluskan misi penyaliban. Kalau penyaliban itu benar-benar terjadi, berarti kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil, iblis merasuki Yudas berhasil. Artinya bahwa keberhasilan mereka adalah kemenangan bagi iblis. Kenapa kemenangan iblis? Juga Kristen, saudara-saudara kami, menggaungkan kemenangan terhadap penyaliban. Sebenarnya Kristen ini berada di kru mana? Kalau murid-murid yang percaya, tidak mungkin mereka senang dengan penyaliban. Tidak mungkin menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Tidak mungkin menjadikan salib itu sebagai lambang rumah ibadah mereka. Tidak mungkin menjadikan simbol salib itu ada di rumah mereka. Kenapa? Karena salib adalah membuat hati mereka duka, membuat hati mereka kehilangan guru yang mereka cintai. Tapi Kristen dalam hal ini persis tidak ada bedanya dengan iblis yang merayakan kemenangan atas matinya orang benar, Yesus alaihi salam. Makanya saya mengatakan, saudara-saudara kami Kristen, apakah menganggap ini sandiwara? Apakah menganggap salib itu lelucon? Sampai kemenangan iblis dijadikan sebagai kemenangan buat mereka. Bukankah Yesus sendiri mengecam? Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Sebab bagaimana mungkin engkau bisa meluputkan dirimu dari api neraka? Karena kau telah menyalibkan orang benar, para nabi kau salibkan. Maka penuhilah, tanggunglah akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Loh, Yesus mengecam. Tapi kenapa saudara kami Kristen seakan menganggap permainan salib itu? Padahal salib itu adalah hal yang sangat menakutkan. Apabila terjadi terhadap orang yang jahat yang disalibkan, itu kemenangan bagi Tuhan kalau orang jahat yang disalib. Tapi kalau orang benar yang disalib, itu adalah duka yang mendalam bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang benar. Jadi penyaliban itu membuat Tuhan murka, tapi membuat iblis senang. Kristen berada di mana? Kristen berada di dalam mendukung terjadinya penyaliban, karena dikatakan tanpa salib, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah imanmu dan kamu akan masih hidup di dalam dosa. Artinya yang menggenapi angkatan jahat, mohon maaf, 1000 maaf, yang menggenapi angkatan jahat adalah Kristen. Kata Yesus Matius 12 nomor 38 nomor 40,
orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya kepadaku, "Guru, berilah tanda kepada kami." Jawab Yesus, "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Dan tanda ini dijadikan sebagai simbol keselamatan oleh saudara kami Kristen. Angkatan jahat minta tanda, dikasih tanda, Kristen terima tanda itu. Artinya kalau Kristen menganggap Yesus datang untuk menggenapi kematian di atas tiang salib, maaf, itu benar. Yesus mati di atas salib, tetapi yang asli tidak. Yang asli tidak. Kenapa yang asli tidak? Karena Yesus sendiri menekankan, satu, Yesus mengatakan di dalam Matius 23 di data yang tadi, nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yohanes 13 nomor 1, sedikit lagi bang. Yohanes 13 nomor 1, dikatakan lagi di sana, sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia harus berpindah dari dunia ke Bapa sebelum Paskah. Yohanes 12 nomor 35, hanya sedikit waktu lagi terang akan berada di tengah-tengah kamu. Sedikit waktu lagi. Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ini harus menjadi catatan penting. Yohanes 14:30, kata Yesus, tidak lama lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Tidak lama lagi, sebab penguasa dunia telah datang. Dan penguasa dunia ini adalah iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ketika penguasa dunia iblis ingin menyalib aku, ingin berkongkol-kongkol dengan orang Farisi mencelakai aku, maaf, sedikit pun kalian tidak berkuasa atas diriku. Berarti bukan aku yang kalian salibkan. Yang kalian salibkan adalah sesuai dengan Al-Quran, bahwa mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini real terjadi. Kenapa? Di Markus 16 nomor 12, di situ dikatakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Rupa siapa? Gak ada yang tahu. Lalu Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham tentang Nabi Isa. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Lalu mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus sudah mati, tetapi Paulus tetap mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Berselisih paham. Jadi kalau saudara saya bertanya, kenapa Anda menganggap ini sandiwara? Saya katakan sandiwara karena Kristen adalah kumpulan orang-orang cerdas, Kristen adalah kumpulan orang-orang pintar, Kristen adalah orang-orang hebat. Tetapi kenapa kemenangan iblis justru dijadikan sebagai simbol kemenangan untuk Kristen? Jadi sebenarnya Kristen itu hanya berpura-pura menerima salib, hatinya itu tetaplah sebagai seorang Muslim percaya Yesus itu orang benar. Oke. Silakan. Begini ya, segitu kerasa Bang Juma, teman-teman Kristen yang di atas, saya tetap sejuk mendengarkannya. Bahkan dibilang iblis pun tinggal dengarkan dan jawab sesuai dalil dan narasi, yang jangan berpura-pura dan jangan ngarang-ngarang sendiri. Begitu teman-teman di atas ya. Tadi saya simak Bang Juma, seorang pelupa ya, dari kitab Kejadian, dari Taurat sampai Injil, ada enggak menurut Bang Juma ya, biar selaras di pemikiran, seolah-olah kalau kitab itu katakanlah seperti Injil, Jabur, Taurat, diberi
langsung Tuhan sudah memberikan dengan seolah-olah nyata fisiknya. Ini loh kitabnya, ini loh Bible-nya, ini loh Injilnya. Yang saya maksud begini Bang Juma. Bagaimana sampai hari ini Bang Juma secara berpikir ya, logika yang apa dibilangnya, yang masuk logika gitu ya. Ya pasti kitab itu ditulis tangan manusia karena kan sudah diilhamkan. Apa iya Tuhan sendiri datang memberikan suatu wujud kitab. Ini loh kitab Injil kalian, ini loh Bible kalian. Tapi nggak tahu kalau di Bang Juma seperti apa keberadaan kehadiran Al-Quran itu seperti apa hadirnya di tengah-tengah umat. Hanya tahu sebatas yang saya tahu tuh bahkan lewat malaikat. Tapi kan harus ada Bang yang menuliskan, itu maksud saya. Logika berpikir, rasio kita ini harus benar-benar harus mencerdaskan umat. Kitab Injil nggak mungkin Tuhan menjadikan suatu sudah berbentuk kitab, isinya, tulisannya, bahkan dari mulai kitab Matius sampai Wahyu. Bukankah harus lewat katakanlah rasul atau muridnya yang menuliskan? Jadi kalau dibilang keberadaan kitab dari siapa? Tidak pernah Tuhan Yesus memberikan ini loh kitab Injilnya. Kalian pelajari, kalian turuti, kalian ikuti, kalian pahami, kalian harus menuruti. Tapi Tuhan punya cara lewat manusia itu juga. Manusialah yang menuliskan, hanya orang-orang tertentu yang menuliskan itu abangku. Menurut yang kami pahami, kalau dibilang, sedangkan kan Kristen hadir pada tahun seabad sekian, bukankah Bang Juma tahu dan saya pun tahu, ajaran ini sangat tidak disukai pada saat itu. Bahkan semua murid-murid, saya nggak ngarang-ngarang, saya baca teman-teman loh, dihukum mati loh. Jangankan disiksa, ada yang direbus digoreng, bukan disalib seperti itu lagi, disalib terbalik kayak baling-baling helikopter loh. Direbus, hanya satu yang selamat lewat mujizat kuasa Tuhan. Yohanes, benar gak Bang? Abang sudah baca, saya percaya itu. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus itu ya yang benar-benar bukan menderita lagi, mati hanya untuk menyebarkan ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. Itu kan harapan dari Yesus supaya semua manusia terselamatkan. Jadi pada saat itu memang beribadah pun tersembunyi-sembunyi, diam-diam, karena ajaran ini dianggap sangat mengganggu, sangat ya begitu keberadaannya Bang Juma. Maka kalau Bang Juma katakan kalau kitab ini karangan manusia, ya Allah, subhanallah Bang Juma, bagaimana ini karangan orang Bang Juma? Sebelum memang waktu Kristus masih ada di dunia belum ditulis Bang Juma. Tapi mereka-mereka yang dekat, murid-muridnya terutama, tahu kejadian itu, tahu perjalanan itu, sejarah itu nyata apa adanya. Saya pun nggak ngarang-ngarang Bang Juma, besok saya langka mati kalau saya ngarang-ngarang, karena apapun di dunia akan, ampun dah, saya nggak ngarang-ngarang Bang Juma. Ada sejarahnya, ada riwayatnya, tidak boleh saya ngarang-ngarang. Tapi saya nggak bukan apa ya, cara argumentasi Bang Juma gak terima. Kalau siapa yang menurunkan Injil, itu jawaban yang sangat sederhana, tidak berbelit-belit dari saya. Lewat Tuhan punya cara, lewat orang-orang rasul-rasul, tetap orang, lewat murid-muridnya dan rasul-rasul. Tapi memang Paulus tulisan terbanyak, kitab-kitab terbanyak yang ditulisan tangannya, bahkan perjalanannya 10.000 mil
Itu Bang Juma tentang keberadaan Injil. Saya tidak terima kalau Tuhan itu langsung memberikan Injil. Ini Injil kalian. Begitu Bang Juma. Bagaimana Bang Juma logika pikir kita seperti apa? Itu keberadaan Baik, Bang, Injil baik. kami loh, kitab kami. Bang Juma yang saya jawab. Izin Bang Juma. Iya, saya sangat memahami. Jadi gini Bang, kalau berbicara mengenai 3 kitab ini, Torah, Injil, dan juga Al-Quran, kaidahnya jelas. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi Allah yang menuliskan, kami yang menuliskan untuk Musa pada loh batu. Lalu kemudian apa yang menjadi cakupan daripada pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu aku, kata Tuhan, berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan ajarlah, suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya sebaik-baiknya. Jadi Torah itu langsung dari Tuhan, dituliskan langsung oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Izin sedikit, Iya. izin. Saya tidak bermaksud motong-motong abangku, takut saya lupa. Pertemuan itu, saya yakin Bang Juma tahu, nggak boleh Bang Juma Bang Juma ya, saya punya keyakinan mengatakan yang sebenarnya. Ada enggak Musa itu langsung bertemu atau berupa cahaya atau suara atau api? Kita harus jujur di sini Bang Juma. Diberikan pun titah ke-10 itu tidak langsung berwujud, langsung diberikan ke tangan Musa, tapi lewat cahaya, lewat api, suara, bahkan angin yang kami imani. Iya. Bang Juma. Oke, baik. Al-Quran mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursal rasulah. Tidak pantas manusia itu diajak berbicara langsung oleh Allah, melainkan melalui 3 hal. Yang pertama itu adalah perantaraan wahyu, yang kedua di balik tabir, dan yang ketiga melalui para malaikat. Nah, yang abang sampaikan tadi itu melalui cahaya, melalui api dan seterusnya, itulah yang dimaksud di balik tabir. Jadi tidak ada yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, terkait dengan Torah. Kemudian ketika berbicara tentang Injil, Injil yang diterima oleh Nabi Isa dengan Al-Quranul Karim, metode penyampaiannya itu sama. Metode penyampaiannya sama. Nabi Isa dalam hal ini Yesus menerima firman, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Jadi abangku, menurut penelitian penulis buku Yohanes 17:8 yang ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100, bahkan ada yang mengatakan 110. Buku Yohanes ini mencatat bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit telah menyelesaikan segala perintah Tuhan dengan menyampaikan segala firman yang diterima Tuhan kepada muridnya. Saya kutip lagi ucapan dia, Yesus. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah berarti Injil telah Yesus sampaikan pada saat Yesus di tengah-tengah mereka, di mana Lukas belum ditulis, Markus belum ditulis, Matius belum ditulis, Yohanes belum ditulis, surah-surah Paulus belum ditulis. Injil Yesus sudah sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya langsung muncul, apakah murid-muridnya menghafalkan? 1. Apakah murid-muridnya kemudian menuliskan? 2. Ternyata nggak ada murid yang menulis, tak ada murid yang menghafalkan. Wajar ketika muncul belakangan peneliti-peneliti yang menyusun cerita-cerita itu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, bahwa fawailul, saya lupa ayatnya, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dari tangannya sendiri,
lalu berkata ini dari Allah. Itu. Nah, Nabi Isa, Yesus, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Memang Nabi Isa diberikan ketetapan-ketetapan berupa firman. Kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 51. Yohanes 1 nomor 51. Lalu langit terbelah, terbuka, lalu malaikat naik turun malaikat itu kepada Yesus. Apa tujuannya? Menyampaikan firman. Berarti Yesus masih ada di bumi, malaikat sudah naik turun menyampaikan pesan dari Elohim kepada dirinya. Nah, Yesusnya menamatkan ajaran itu. Yohanes 17:8 mencatat, di mana Yohanes ini dituliskan antara tahun 90-an. Dia mengatakan hasil penelitiannya berdasarkan Yohanes 21:24. Kesaksian yang diberitakan orang kepadanya dia tuliskan. Apa kata Yesus dalam kesaksian itu? Di dalam kesaksian itu Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus telah menyodorkan firman itu kepada murid-muridnya. Kalau firman yang diterima Yesus itu benar-benar adalah Bible, maka Bible ditulis di abad pertama. Sekarang ditulis tahun 90. Matius ditulis tahun 60-an, 62. Kemudian kisah para rasul tidak diketahui ke tahun berapa. Surah-surah Paulus 58 baru mulai berkarya. Kemudian apa lagi? Matius, kemudian Markus bersamaan dengan Paulus. Lukas menuliskan tahun 60-an juga. Lalu siapa yang menghafalkan dari tahun 30 sampai tahun mereka menulis? Tidak ada. Jadi kalau saudara mencari Injil, itu tidak akan Anda temukan. Yang benar adalah, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang kebenaran dengan kebatilan, sedangkan engkau mengetahui? Itu fakta, itu real. Jadi Nabi Muhammad bedanya dengan Isa, bedanya dengan Yesus. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sahabatnya mendengar, sahabatnya menghafal, sahabatnya menulis. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang menghafalkan. Ucapan itu entah itu betul ada, entah itu benar ada, kita nggak bisa kemudian memvalidasi. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad, dia mengumumkan kepada manusia, kepada dunia, khuzu al-Quran min arba'ah. Wahai kalian, terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. 1, 2, 3, 4. Al-Quran sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Terima, aku sudah memberikan ijazah kepada sahabatku untuk mengajarkan Al-Quran kepada kalian. Terima dari mereka. Nah, Yesus tidak ada legitimasi terhadap buku-buku Lukas, Markus, Matius. Tidak ada legitimasi, tidak ada pengesahan. Semata-mata mereka mencatat hasil penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan musuhnya, antara Yesus dengan Tuhannya. Benar tidaknya hal itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan itu firman Tuhan. Karena yang firman Tuhan adalah yang datang kepada Yesus, yang keluar dari mulut sang Yesus alaihi salam. Itulah yang firman Tuhan. Sekarang siapa yang menghafalkan itu? Siapa yang menuliskan itu sehingga diperbarui tulisannya di tahun 60-an ke atas? Apakah Lukas hadir pada saat Yesus disunat? Enggak mungkin. Apakah Paulus hadir pada saat Yesus penginjilan? Enggak ada. Apakah Markus? Enggak ada juga. Apakah Matius? Kalau Matius, kenapa dia melakukan penelitian dari kesaksian? Kalau Yohanes, kenapa juga dia menerima dari kesaksian orang? Kenapa enggak tulis sendiri? Bukankah Yohanes itu ikut sama Yesus? Bukankah Matius ikut sama Yesus? Terus kenapa mereka harus mengumpulkan data-data? Nah, ini dia permasalahannya. Nabi Muhammad, Yesus, posisinya sama-sama penyampai firman. Bedanya ketika Yesus menerima firman dan memberikan kepada muridnya, murid para penghafal, murid yang menerima habis dibantai oleh Paulus. Nabi Muhammad dihafal oleh murid-muridnya, dituliskan oleh murid-muridnya, lalu Nabi Muhammad sendiri yang memberikan legitimasi terhadap bacaan, terhadap tulisan mereka. Sah, terjaga dengan baik. Sedangkan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada, lalu dikatakan Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yohanes 12 nomor 49. Tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Injilnya Yesus adalah murni 100% perkataan Tuhan. Tidak ada perkataan Yesus